Aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Pristiawati, calon guru penggerak angkatan 9. Ada Bapak Khoirudin yaitu pengajar praktik dan ada Bapak Bahrudin Prawironegoro selaku fasilitator. Adapun latar belakang aksi nyata yang saya terapkan yaitu murid harus nyaman belajar di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid dan warga sekolah sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar yang dapat diwujudkan dengan penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antar guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Hal ini perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, dan juga wali murid. Adapun tujuan aksi nyata yang saya terapkan yang pertama, mewujudkan murid berkarakter positif sesuai profil belajar Pancasila. 2. Mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 3. Membangun motivasi internal dalam pembelajaran. 4. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. 5. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tolak ukur pencapaiannya yang pertama, terciptanya suasana atau lingkungan positif. 2. Partisipasi aktif murid dalam membuat keyakinan kelas. 3. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. 4. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas dan membentuk keyakinan kelas bersama murid serta memasang hasil keyakinan kelas. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat mengenai konsep budaya positif serta mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya mendapatkan beberapa dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari wali murid dapat melanjutkan penerapan budaya positif di lingkungan rumah. Aksi nyata yang saya lakukan untuk yang pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas bersama murid saya. Memakai seragam lengkap. Aksi nyata yang kedua yaitu diseminasi budaya positif bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursyalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mahmudi selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sukoharjo II. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru UPT SD Negeri Sukoharjo II. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif UPT SD Negeri Sukoharjo II dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kami besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti.
Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu saya langsung memaparkan untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mari kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan bacaan basmalah. Baik, yang kedua saya mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua untuk memaparkan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 yaitu diseminasi budaya positif UPT SD Negeri Sukoharjo II, Kecamatan Sutojaya. Di sini saya diseminasi budaya positif itu ada beberapa latar belakang yang akan saya tunjukkan, yaitu yang pertama, murid itu harus nyaman belajar di sekolah. Jadi sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid dan warga sekolah sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara. Diusahakan murid-murid atau peserta didik kita di sekolah ini kita akan memberikan rasa nyaman dan nyaman sehingga mereka semua bisa belajar di sekolah kita ini dengan kegiatan yang menyenangkan dan dengan suasana hati yang senang. Pembelajaran di sekolah harus dapat membawa atau memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Jadi sudah sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan pada sekolah kita. Yang menikah kurikulum apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka Belajar. Latar belakang yang saya ambil yaitu budaya positif di sekolah ini dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita bersama dengan anak-anak akan menyusun dan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal untuk membentuk budaya positif. Jadi langkah awal untuk membentuk budaya positif di sekolah kita, untuk setiap kelas itu kita upayakan untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu semua ini sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti di kelas 6 yang sudah saya tampilkan itu merupakan kesepakatan kelas anak-anak sendiri. Jadi kita mendorongnya, kita membimbingnya, kemudian atas prakarsa anak-anak sendiri kita tanggalkan di sana. Itu nanti penerapannya diusahakan semaksimal mungkin agar anak-anak melaksanakannya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mewujudkan murid yang berkarakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, membangun motivasi internal dalam pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini tujuannya budaya positif itu tidak hanya untuk meningkatkan prestasi siswa, tetapi untuk meningkatkan karakteristik siswa. Jadi siswa tersebut agar memiliki pendidikan yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Adapun tujuan pendidikan menurut Diajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, kita upayakan bersama-sama kita akan mendidik dan juga membimbing anak-anak sesuai dengan filosofi Diajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak, bukan menuntut. Jadi di sini kita akan mengubah sedikit sikap pendidik kita. Kita sebagai seorang pendidik itu tidak diharuskan untuk menuntut. Jadi anak kita itu harus bisa seperti ini, bisa membaca, bisa berprestasi, tetapi kita harus menuntun. Dengan menuntun anak-anak tersebut, nanti insya Allah anak-anak itu sendiri juga akan sesuai dengan tujuan yang kita terapkan dalam pembelajaran kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semua. Yang
yang harus kita pelajari bersama, yaitu tentang budaya positif. Mungkin sebelum saya memaparkan, ada yang tahu budaya positif itu apa nih Bapak Ibu? Budaya positif yang terngiang di panjenengan sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu budaya positif menurut panjenengan itu apa kira-kira? Kebiasaan baik. Oh ya, kebiasaan baik. Budaya positif itu bisa diungkapkan dengan kebiasaan atau kebiasaan baik. Nah, jadi kita di sini mengapa saya memaparkan tentang budaya positif, karena nanti setelah diseminasi ini kita semua bisa sedikit demi sedikit itu bisa merubah sikap anak dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seperti ini Bapak Ibu, budaya positif itu tidak hanya diterapkan anak-anak di dalam lingkungan sekolah saja, Jadi kita upayakan budaya positif yang sudah diterapkan anak-anak itu nanti juga bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarganya. Jadi budaya positif tersebut nanti ke depannya itu anak-anak bisa menerapkannya di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Konsep utama budaya positif itu ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Bagaimana segitiga restitusi itu? Nah, sekarang kita mulai bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Disiplin positif ini diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi ini mungkin sedikit tantangan bagi kita kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita ini melaksanakan disiplin positif itu kalau bisa bukan karena paksaan atau bukan karena mendapatkan ujian. Nah, jadi mereka contohnya ini piket kelas. Nah, mereka piket kelas, oh aku buka piket kelas benko lagi seneni Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita di sini itu bagaimana caranya menumbuhkan anak tersebut agar memiliki kesadaran sendiri. Seperti piket kelas. Piket kelas itu termasuk salah satu keyakinan kelas yang harus kita terapkan, Karena apa? Mungkin anak-anak kalau pagi itu datang mereka lupa, oh hari ini adalah jadwal piket saya. Seharusnya mereka itu punya kesadaran. Nah, tugas kita ini jangan sampai kita untuk lengah, jangan sampai kita untuk bosan, untuk mengingatkan anak-anak. Yang kedua, disiplin positif yang ada di sekolah yaitu penerapan 5S. Apa itu Bapak Ibu 5S? Pembiasaan. Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Nah, pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi pembiasaan. Nah, ini ada gambarnya yaitu bersalaman. Nah, bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Ini kita juga terus mengingatkan kepada anak-anak. Pagi datang harus bersalaman kepada Bapak Ibu guru, pulang juga seperti itu. Ini termasuk pembiasaan anak-anak, Kemudian di rumah. Nah, di rumah ini juga seperti itu. Jadi di rumah anak-anak juga mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ngaji, atau anak-anak mau pergi keluar, itu diusahakan juga bersalaman atau berpamitan kepada kedua orang tua. Jadi disiplin positif yang seperti ini harus diterapkan di rumah. Yang kedua, membantu orang tua. Nah, kalau di sekolah itu seperti piket kelas, seperti itu kan juga keyakinan kelas bisa membantu teman. Mungkin juga nanti kita disuruh anak-anak untuk membuang sampah itu membantu Bapak Ibu guru. Kalau di rumah, anak-anak juga menerapkan disiplin positifnya, membantu orang tua. Nah, jadi membantu orang tua masuk juga disiplin positif yang ada di sekolah ini. Yang
yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, jadi kita harus menerapkan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan menyenangkan, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri serta bertanggung jawab. Jadi ini kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Jadi sebelum kita ingin menyuruh anak-anak atau memberikan contoh, kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Kita harus memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak mulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimanakah cara menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan menyenangkan? Contohnya tadi, setelah piket kelas, berarti nanti kelasnya kalau sudah dipiketi bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Iya, kalau sudah menyakini mereka, kalau sudah piket itu kelasnya bersih. Jadi kelas yang bersih itu bisa menjadikan kelas yang nyaman. Nah, jadi kalau kelasnya itu sudah bersih, anak-anak menjadi nyaman untuk belajar. Kemudian kita juga bisa menambahkan berbagai literasi yang ada di kelas kita. Nah, bisa menambahkan tempelan-tempelan ataupun pajangan-pajangan. Jadi anak-anak itu merasa kelas itu sebagai rumah kedua mereka. Jadi mereka merasa belajar di kelas ataupun di sekolah. Di sekolah juga begitu. Mungkin di halaman anak-anak bisa belajar dan juga bermain juga. Kemudian ada selanjutnya yaitu literasi, pembiasaan literasi anak-anak. Nah, jadi mereka membaca buku itu tidak harus di perpustakaan. Ya, jadi mungkin istirahat bisa mungkin mereka di perpustakaan, atau juga mereka kalau pembiasaan pagi itu mungkin kan belum mereka pergi ke perpustakaan, ya. Jadi mereka bisa membaca sendiri di pojok literasi di pojok kelas. Nah, oke, selanjutnya next. Yang selanjutnya yaitu ini, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, jadi lingkungan yang positif itu tadi lingkungan yang aman dan menyenangkan. Apa saja kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk para pendidik saja, tetapi juga untuk peserta didik. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, kalau anak-anak itu di rumah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua, kalau di sini berarti anak-anak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari mana? Dari Bapak Ibu guru. Jadi kita mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, di sini kita juga memberikan kebebasan kepada anak-anak. Kebebasan dalam hal apa kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Kira-kira kita bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak di lingkungan sekolah ini. Contohnya adalah betul. Keinginan belajar. Mungkin ada lagi berpendapat. Ya, jadi keinginannya belajar. Mungkin anak-anak itu belajarnya kalau bosan di dalam kelas. Kalau nanti Bu saya ingin belajar di luar ruangan. Bu saya ingin mengadakan percobaan. Oke, itu artinya kita memberikan kebebasan mereka. Kemudian kebebasan berpendapat. Nah, jadi anak-anak juga kita berikan kebebasan mereka untuk berpendapat. Berpendapat dalam hal apa? Dalam hal apapun. Jadi mereka kita memberikan pendapatnya, kita sharingkan, kita jangan sampai menutup kemungkinan anak-anak untuk berpendapat. Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Jadi kesenangan anak-anak itu apa? Di situ ada apa saja biar mereka senang untuk belajar. Mungkin mereka itu butuh media pembelajaran contohnya. Kalau olahraga, Pak Bowo, mungkin Pak saya ingin bola voli, contohnya seperti itu. Jadi anak-anak kita turuti. Itu termasuk kesenangan anak-anak dalam belajar. Nah, selanjutnya ini yang keyakinan kelas tadi. Jadi sebelum kita menerapkan budaya positif tadi, kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang berisi peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan sama peraturan itu kira-kira sama apa buatan Bapak Ibu?
keyakinan kelas sama peraturan. Bagaimana? Oke, berbeda. Jadi kalau peraturan itu contohnya seperti ini. Tidak boleh. Nah, itu namanya peraturan, ya. Tidak boleh datang terlambat. Itu kalau peraturan berarti yang menentukan itu hanya satu pihak. Nah, di sini dari peraturan tersebut kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Contohnya, berarti kalau tidak boleh datang terlambat. Kemarin anak-anak itu membuat keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Oke, jadi datang tepat waktu itu termasuk keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi harus tidak boleh itu yang namanya peraturan. Nah, jadi peraturan itu tidak boleh. Sekarang kita mengubahnya menjadi keyakinan datang tepat waktu seperti itu. Kemudian tidak boleh mengumpulkan tugas melampaui batas waktu. Nah, itu kan juga termasuk peraturan. Kemudian kemarin itu anak-anak disiplin, mempunyai keyakinan kelas, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi yang mereka harus disiplin. Disiplin dalam hal apa? Boleh dalam mengumpulkan tugas, juga disiplin dan tepat waktu seperti itu. Sehingga peraturan-peraturan tersebut atau keyakinan kelas itu bisa diterapkan di lingkungan. Nah, tetapi dalam keyakinan kelas ini kita jangan membuatnya terlalu banyak agar mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak-anak. Ya, jadi di sini keyakinan kelas anak-anak yang membuat sendiri, kemudian mereka yang menempelkan, kita hanya menuntun dan memberikan bimbingan. Yang kemudian nanti jangan lupa keyakinan kelas tersebut harus disepakati bersama, disepakati bersama, dan kemudian nanti ke depannya harus diterapkan atau dilaksanakan. Nah, sekarang ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau belum? Segitiga, yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah jalan untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita untuk menghadapi atau untuk memperbaiki kesalahan pada murid. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Terdiri dari apa saja? Yang pertama, yaitu yang pertama ini, validasi tindakan yang salah. Itu tahapan yang pertama. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin itu saya baru melakukan segitiga restitusi. Baru saya terapkan di kelas 6. Ada anak yang datang terlambat ke sekolah, yaitu Marino. Kemarin itu karena dia rumahnya jauh dan juga bangunnya agak kesiangan, jadi datang ke sekolah itu dia agak terlambat. Nah, kemudian dari sini saya mempraktekkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu stabilkan identitas. Pada saat istirahat, anak tersebut saya panggil di hadapan saya, kemudian saya tanyakan, dia ini saya panggil ke sini itu dia tahu apa tidak? Ternyata dia tidak tahu. Nah, kemudian saya tanyakan, hari ini kamu pernah melakukan kesalahan apa tidak? Nah, baru dari situ saya panggil, dia baru tahu. Oh iya Bu, hari ini saya datang terlambat, seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh langsung menjegal, jadi kita tidak boleh langsung menghakimi sendiri. Nah, jadi ada tahapannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah saya tanyakan seperti itu, anaknya kemudian saya tanya lagi, kenapa tadi kamu kok datang terlambat? Saya seperti itu. Kemudian anaknya baru mengerti. Oh, saya tadi bangun kesiangan Bu. Oh, bangun kesiangan. Mungkin ada penyebabnya bangun kesiangan itu karena apa? Saya seperti itu. Dia menjawab karena tadi malam itu dia tidurnya larut malam. Nah, jadi di sini kita tanyakan dulu kenapa penyebabnya. Mungkin ada juga dari peserta didik Bapak Ibu itu di dalam kelas ada yang tidak mengerjakan tugas, mungkin ada usil pada teman. Jadi kita di sini harus melihat
latar belakang dulu. Tidak boleh langsung menghakimi. Nah, di sini kita baru tahu, oh ya, Mas Marino hari ini sudah datang terlambat. Nah, kita juga harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa terlambat itu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, karena tadi keyakinan kelasnya kan datang tepat waktu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang datang terlambat itu berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Nah, karena apa? Dia sudah jujur. Ini nomor nah, dia sudah jujur kan? Dan jadi kita tidak boleh menyalahkan. Memang semua orang itu sudah pernah berbuat salah. Seperti kita sendiri sebagai seorang pendidik itu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, dari situ berarti anak tersebut tidak merasa dia itu melakukan hal-hal yang sangat fatal. Dia tahu kesalahannya sendiri. Dia sudah jujur, itu sudah bagus. Diusahakan dalam validasi tindakan yang salah. Ini kita mencoba mendongkrak anak-anak untuk bersikap jujur. Jadi bersikap berkata apa adanya, berkata jujur agar mereka nantinya ke depannya itu baik di rumah juga mereka untuk membiasakan berbuat jujur. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Nah, anak tersebut kira-kira sudah tahu atau belum, atau masih ingat apa tidak tentang keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati atau dibuat bersama-sama. Nah, keyakinan kelas tadi apa? Saya tanya seperti itu. Harus datang tepat waktu, Bu. Nah, berarti dia kan masih ingat. Nah, jadi kalau kamu datang terlambat ke sekolah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa belum? Saya seperti itu. Iya, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Saya tidak datang tepat waktu. Itu adalah yang terakhir untuk menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa panjenengan terapkan, bisa panjenengan laksanakan atau dicoba nanti di kelas panjenengan sendiri-sendiri. Bagaimanakah cara kita untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin di kelas Bapak Ibu ada yang peserta didiknya ada yang mengalami permasalahan? Ada apa tidak? Tidak ada, belum ada ya. Kalau nanti suatu saat menemui permasalahan seperti itu, atau mungkin tidak mengerjakan tugas, atau suka usil kepada temannya, atau juga yang sekarang itu yang paling marak apa Bapak Ibu? Nah, yang paling marak betul, yang paling marak itu adalah bullying. Nah, jadi dengan bullying tersebut kita harus tetap mengingatkan. Nanti kalau ada anak yang melaksanakan atau melakukan bullying tersebut, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jangan lupa sekali lagi kita harus tetap mengingatkan kepada anak-anak. Jangan sampai lengah, jangan sampai bosan. Kita harus mengingatkan. Nah, yang pertama ini menstabilkan identitas tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Ya, ini adalah tahap-tahapan dalam menstabilkan identitas. Oke. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menggunakan validasi tindakan yang salah ini dengan beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada murid. Contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tetapi nanti apa akibatnya? Seperti itu. Kamu bukan melakukan suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, jadi segitiga restitusi ini kita mencoba memberikan rangsangan kepada anak-anak agar dia bisa berkata jujur, dia bisa berpendapat. Apa penyebab saya melakukan kesalahan ini? Nah, kemudian dari situ anak-anak kita rangsang sendiri. Nah, bagaimana cara kamu untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik? Bagaimana contohnya tadi, kalau Marino datang terlambat, saya kasih rangsangan atau stimulus seperti ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Mas Marino agar Mas Marino tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya seperti itu. Nah, kemudian anaknya baru berpikir, saya tidurnya tidak terlalu malam, Bu, jadi biar saya tidak bangun kesiangan. Itu pada tahap validasi ini. Selanjutnya,
Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kita tanyakan isinya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nilai apa saja, gambaran sebuah kelas apa yang kamu cita-citakan. Mungkin anak-anak ini mencita-citakan gambaran kelas yang disiplin kayak tadi. Mungkin kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah melaksanakan pembelajaran, sudah berlangsung, terus ada anak tiba-tiba yang datang terlambat, kira-kira mengganggu pembelajaran apa tidak nih? Nah, pasti saja mengganggu. Teman-temannya semuanya fokusnya terhadap temannya tersebut. Nah, ini adalah yang terakhir segitiga tadi, yaitu harapan kita semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif tersebut dan akan membawa hal positif dalam pembelajaran yang mendukung merdeka belajar sesuai dengan konsep diajar dewan. Nah, jadi setelah adanya diseminasi budaya positif ini, saya harapkan semua Bapak Ibu, kita bersama-sama mengubah paradigma pembelajaran kita, mengupgrade diri kita agar kita semua bisa melakukan atau merubah kebudayaan kita menjadi budaya yang positif. Ini adalah yang terakhir dari materi diseminasi kita. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Pak Bowo ada pertanyaan Bapak ini. Kira-kira pada saat pembelajaran olahraga itu Pak Bowo apa itu namanya sudah pernah menerapkan budaya positif atau belum kira-kira? Ya. Oh sudah. Contohnya apa Pak Bowo? Bisa memberi contoh? Contohnya biasanya kalau mau mulai berolahraga, biasanya kita melakukan senam dulu. Oh ya, nggih. Nah, itu siap mau melaksanakan. Oh nggih. Terus apa lagi kira-kira Pak Bowo? Ada lagi? Sudah. Oh sudah itu saja nggih. Ya nggih. Jadi sebelum pembelajaran itu pembiasaan anak-anak dulu nggih. Jadi pembiasaan berdoa itu juga sudah bagus. Nggih. Pembiasaan senam, pembiasaan berdoa, terus kemudian jangan lupa memberikan semangat dulu kepada anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sebelumnya coba semuanya berdiri. Nah, guys semuanya berdiri dulu. Terus saling boten ngantor, ya. Nah, ini sudah terakhir kok Bapak Ibu. Ini sudah dapat terakhir. Nah, mungkin ini berkaitan dengan pencegahan bullying tadi, ya. Ini termasuk salah satu budaya positif kita. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan lagu bullying. Mungkin sudah hafal apa belum? Oh, insya Allah. Mungkin Bu Rima bisa memberi contoh Bapak di sini. Nah, Nah, kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif tadi agar anak-anak tidak melakukan kegiatan bullying, tidak melakukan bullying sehingga kita bisa menerapkan budaya positif. Monggo dicoba Ibu Guru. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih Bu Rima. Sekarang coba semuanya. Untuk semuanya Bapak Ibu ini yang terakhir ya. Jadi nanti bisa membiasakan anak-anak untuk menerapkan kebiasaan belajar. Berdiri nanti sedikit lagi Mama. Oke. Yang mulai tangan ke atas ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Nanti kita terapkan yang terakhir langsung siap berdoa. Ini untuk pembelajaran awal anak-anak berdoa. Bisa diterapkan di kelas ya. Oke, yuk mari bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas.
atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Siap berdoa atau belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa kembali duduk lagi. Semoga diseminasi ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan peserta didik kita. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu. Saya pribadi mohon maaf apabila mengalami kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.